Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan di berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang TIK dalam keadaan sehat dan juga salawat dan salam kepada Nabi baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita berselawat kepadanya mudah kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada kepala sekolah kita yakni Ibu Indah Harniati, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru ya yang sudah hadir di kegiatan kami, yang selaku saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pemahaman diseminasi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Kalau saya bilang SMP 1 Mempura, luar biasa. Begitu Bapak Ibu ya? Ya. Oke, kita mulai. SMP 1 Mempura, Luar biasa. SMP 1 Mempura, Luar biasa. Oke, give applause untuk semua. Bapak Ibu ya, seperti saya bahwa kita di sini adalah guru-guru hebat semuanya ya Bapak Ibu. Oke, untuk kesempatan kali ini baiklah saya akan menyampaikan pemaparan materi mengenai tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, ya. Kira-kira yang terlintas di benak pikiran Bapak Ibu, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Perilaku yang baik. Oke, ya silahkan Bapak Ibu, perilaku yang baik. Terima kasih Bu Sunarti ya. Sikap yang baik. Sikap yang baik. Jadi silakan Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik. Yang bersedia untuk memberikan pendapat. Oke, terima kasih Bu Sunarti, tepat sekali ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kemudian ada lagi Bapak Ibu yang bersedia memberikan pendapat tentang apa itu budaya positif. Oke, berkejadian yang baik. Oke, terima kasih Ibu Samsida. Tapi ya, tepat sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahwa budaya positif itu adalah ya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sering dilakukan di sekolah. Ya, apa saja Bapak Ibu yang biasanya datang sekolah? Apalagi Bapak Ibu? Upacara bendera. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut. Kita materi kita yang pertama yaitu mengenai tentang budaya positif. Oke, budaya positif. Nah, di sini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, kita lihat lagi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa saja itu? Nah, pembelajaran dalam paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang yang berprinsip pada pembelajaran diferensiasi. Artinya, di sini adalah
para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita ya, karena sekolah kita ini adalah angkatan pertama, yaitu sekolah penggerak. Kemudian di mana kita dulu pernah membuat modul diferensiasi. Ini adalah merupakan metode pembelajaran yang berpusat ke peserta didik sesuai dengan kebutuhan siswa dan berpihak kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu? Ya, benar sekali Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu. Yang kedua Bapak Ibu? Nah, yang kedua adalah kebinekaan global. Oke, Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu? Gotong royong. Yang keempat? Mandiri. Oke, yang kelima Bapak Ibu? Kreatif. Yang keenam? Bernalas kritis. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, karena kita kan sekolah penggerak jadi tidak asing lagi. Kemudian ada lagi kita pembelajarannya yang berikutnya untuk kurikulernya adalah Project P5 ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih sebenarnya budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah? Ya, silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan pendapat, mengapa penting kita menerapkan budaya positif ini di sekolah? Khususnya di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, di SMP 1 Mempura. Ya, Karena budaya positif. Budaya positif itu sangat penting bagi diri kita, terutama yang harus terapkan adalah diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh apa yang harus kita lakukan. Misalnya harus bertanggung jawab masuk tepat waktu. Otomatis kalau kita masuk tepat waktu, anak pun akan mencontoh yang baik dari apa yang kita sudah lakukan dalam pelajaran sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Ibu Sunarti ya. Tepat sekali ya apa yang Ibu Sunarti sampaikan, bahwa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah kita ya. Sangat akurat sekali. Kenapa? Karena budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik ya. Kemudian ya karakternya, ya, menumbuhkan motivasi intrinsiknya ya, menumbuhkan motivasi intrinsik ke dalam diri siswa untuk mencapai peserta didik itu berkarakter, berakhlak mulia, kemudian apalagi tadi Bapak Ibu, bertanggung jawab, kemudian berbudi pekerti luhur ya. Nah, sehingga terciptanya lah yang namanya profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Jadi tujuan dari budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai intrinsik ya, motivasi intrinsik di dalam diri siswa untuk mencapai yang tadi Bapak Ibu ya, berakhlak mulia, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, disiplin positif itu asal katanya adalah disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk ya bertujuan menumbuhkan kesadaran siswa ya, menumbuhkan kesadaran siswa ya tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini juga disiplin positif itu adalah pembiasaan hal-hal yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan kepada peserta didik, yang artinya untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya tanpa diperintah ya, atau yang kita sebut juga nanti di sini profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah, betul kata Bu Sunarti tadi, adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, nanti setelah ini kita ada nilai-nilai kebajikan universal apa saja Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tumbuh di dalam diri peserta didik? Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila.
Tadi apa Ibunya sudah kita sebutkan 6 elemen tadi. Yang kedua ada menurut Ibu Premier Leaders Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, bagaimana teman-teman dan guru-gurunya, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup, life skill, di mana memang kita percaya bahwa kita sebagai pendengar aktif tidak merendahkan orang lain ya, dan memberikan terbaik pada diri. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Apa saja Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal itu perlu ya, itu kebutuhan dasar manusia. Keamanan, kesehatan, belum lagi kasih sayang, rasa terima, bagaimana apa saja di situ, rasa terima, dipedulikan, berbagi, ada kerjasama, menjaga bagian dalam kelompok. Ada lagi penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, itu tadi ya yang kita alami oleh peserta didik kita, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengandalkan arah dirinya. Kesenangan, jadi siswa itu dia ada kebutuhan dasarnya, dia ada bermain, ada humornya, antusias dan tertawa ya Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi 2 Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dari dalam Bapak Ibu ya, ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Anak kita disuruh sholat zuhur, ya kan? Nah, terus dimarahi dari gurunya, takut nanti kena marah gurunya, takut nanti dipukul gurunya. Jadi dia motivasinya itu datang dari luar. Akhirnya dia sholat zuhur kan? Jadi itu namanya motivasi dari luar. Dipaksa ya kan, karena dia terikat dengan peraturan sekolah. Nah, tapi kalau dia motivasi intrinsik, tanpa kita suruh, tanpa kita marah, muncul dalam diri dia itu untuk melaksanakan sholat ibadah ya, ketika sholat zuhur. Nah, itu perbedaannya Pak Ibu. Nah, kalau intrinsik itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu dari intrinsik. Kalau dia dari untuk yang intrinsik tadi adalah itu tadi ya, kalau yang intrinsik tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di dalam disiplin positif ini, karena saya masih dalam tahap belajar di modul 1.4 ini, sangat hal baru Bapak Ibu. Dulu kita tahu ya, sampai detik ini kita memahami bahwa kita ada hukuman, konsekuensi, itu kita tahu Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman, apa perbedaannya dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Bapak Ibu ya, kamu ya tidak apel upacara. Nah, saat itu berarti disuruh dihukum, nyiram bunga, iya kan? Nah, kan tiba-tiba tuh Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu ada perencanaan. Nah, kalau kamu tidak datang terlambat ke sekolah, berarti konsekuensinya kamu mendapatkan hukuman. Berarti sama dengan sistem poin itu ya. Iya, jadi sistem poin. Benar sekali kata Bu Sumarti ya. Sekolah kita kan sudah dibuat sistem poin itu pelanggar apa saja, itu namanya konsekuensi. Nah, yang baru sekarang yang saya pelajari model ini Bapak Ibu, ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini adalah hal yang baru. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang pertama kita lakukan dulu adalah berdialog dengan siswa. Ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dan mengajarkan anak bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, contoh seperti ini, dia datang ke sekolah, datang terlambat. Contohnya si Haikal, kenapa kamu terlambat? Nah, kita bertanya dulu, kita ajak dulu anak itu berdialog Bapak Ibu. Jadi kan kalau dulu kan kalau kita terlambat langsung kena hukum Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ajak berdialog dulu. Mungkin dia terlambat karena mungkin dari rumah mungkin nggak ada bus, mungkin anak-anak kita ada yang jauh Bapak Ibu ya. Atau motornya bocor, ya betul atau bisa. Atau apalagi mungkin salahnya Bapak Ibu, kita bertanya dulu. Dialog dulu dengan siswa. Nah, kita tahu dulu latar belakangnya bagaimana gitu kan. Kesiangan, nah itu namanya restitusi. Jadi kita ajak dialog dulu dengan siswa. Apa yang terjadi sama siswa kita ini terlambat tuh kenapa? Alasan kenapa?
rasa bersalahnya bagaimana. Jadi kalau dengan restitusi, nah itu ada tahapan Bapak Ibu ya. Nah, boleh kita ada konsekuensi hukuman, tapi lebih bagus lagi, lebih baik adalah dengan adanya restitusi. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini saya baru tahu ketika saya mempelajari modul 1.4 ini Bapak Ibu ya, bahwa posisi kontrol kita saat ini, kalau saya jujur Bapak Ibu ya, posisi kontrol saya saat ini adalah penghukum. Ya, betul sekali. Karena apa? Karena yang setelah saya alami ketika saya mengajar bahasa Inggris, kalau tidak ada bawa kamus, berdiri di papan tulis. Nah, jadi dengan cara seperti itu, ya, berdiri. Ya. Jadi waktu itu saya kasih waktunya 1 jam atau 30 menit tuh. Nah ya, rupanya ternyata kita membuat seperti itu cara yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Nah kalau seperti membuat merasa bersalah bagaimana? Iya kan? Jadi kita ini kebanyakan posisi kontrol mana Bapak Ibu? Ya, penghukum yang merasa bersalah itu merasa bersalah, itu Bapak Ibu ya. Nah, teman ini jarang kita pakai. Nah, dalam posisi kontrol guru ini, penghukum sama pembuat merasa bersalah ini adalah teori negatif. Sedangkan teman, pemantau, manajer ini adalah teori dampak positif. Nah, ini itu Bapak Ibu kita lihat ya. Nah, nih penghukum. Nah, salah satu kasus yang saya ambil Bapak Ibu, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu kan paling sering kan yang terjadi di sekolah kita. Tiap hari kita alami. Ya kan Bapak Ibu? Nah, sampai kita berulang-ulang terus menagih soal tugas-tugas anak. Jadi di sini Bapak Ibu, penghukum itu bagaimana? Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu posisi kontrolnya kita sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, nah ini yang kita ucapkan ke peserta didik. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kita sering jumpai anak-anak yang ini ya Bapak Ibu ya, dari masa transisi ini. Kemudian ada lagi kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ketawa dia. Ibu suka ya kalau ibu marah. Ya kamu senang ya ibu marah terusan seperti ini. Nah inilah yang kita sebut juga dengan pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah ini yang saya pelajari di modul 1.4. Kemudian, nah teman, bagaimana kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman? Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Boleh ya. Atau sejauh begini Bapak Ibu, ayo dong kerjakan tugasnya. Tak kasihan ibu. Tak kasihan dengan ibu. Itu boleh itu dijadikan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah ini yang harus kita aplikasikan ke anak-anak kita Bapak Ibu. Nah memantau ini bagaimana? Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah itu posisi kontrol kita sebagai pemantau gitu Bapak Ibu. Kan dari kerjaan yang enggak dong. Ini suruh berjalan lagi nih. Nah sekarang aku berjalan lagi itu berarti termasuknya pemantau itu ya? Iya. Terus pemantau Bapak Ibu. Nah dia ada konsekuensinya. Kalau kamu seperti ini konsekuensinya kamu ketinggalan pembelajaran nanti. Kamu yang rugi gitu kan? Nah ya namanya adalah pemantau. Kita mantau terus Bapak Ibu. Posisi kontrol kita ini bagus ini. Ini positif. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya manajer. Nah ini yang paling bagus nih. Manajer itulah yang paling tepat. Diajak mengobrol dahulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Sering itu. Nah, ya sering yang nanti lakukan ya. Kamu seperti kita ya. Jadi kita lagi pola ya, apalagi kita dua BK ya. Nah, semua tidak berubah. Ujung-ujungnya kita. Itulah anak-anak ya Pak Ibu ya, bagi masa transisi memang harus
tidak mengerjakan PR, berarti kan teman-temannya sudah sepakati bersama dengan gurunya. Kalau dia mengerjakan PR, berarti apa di situ ininya kesepakatan kelasnya. Nah, karena kamu langgar, harusnya bagaimana lagi dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan itu? Kan kita kan sudah melakukan kesepakatan kelas sebelumnya. Nah, kan gitu kita bertanyakan Bu ya. Nah, gitu seperti itu. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia berpikir, oh iya ya Bu, saya salah Bu. Karena ini sudah kita sepakati bersama, makanya perlunya kita melakukan keyakinan kelas dengan siswa. Jadi nanti kita tahu, kita meyakini bahwa peserta didik ini akan terbangun nanti motivasi intrinsik yang ada dalam diri dia. Dia menyadari kesalahan dia. Mungkin dia minta maaf sama gurunya, dia tidak mengerjakan tugas. Jadi intinya di dalam disiplin positif ini Bapak Ibu menyadarkan peserta didik kita untuk mengoreksi kesalahannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Oke, silakan Bapak Ibu jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi kontrol apa tadi? Ini namanya. Pemantau kah? Teman kah? Atau penghukum? Ya, manajer? Ayo, pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dapat penghukum dengan pemantau dengan kamu. Iya. Dengan kamu iya. Iya. Dengan kata-kata seperti ini, Pemantau. saya kecewa dan ayo kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Pemantau bersalah. Ya, saya kecewa dengan kamu. Ini membuat merasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan penghukum. Iya, benar atau salah? Benar. Ibu? Oke. Oke, kalau ada hukuman itu tidak ada rencana apa tiba-tiba ya. Nah, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira oke kan ya Pak Ibu ya? 5 posisi kontrol. Siapa? Dan mengapa bukan peraturan kelas? Oke, kami sediakan kepada Bapak Ibu kesempatannya untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama, kompromi dengan siswa, disepakati oleh siswa, semuanya guru dan siswa di kelas. Kalau peraturan itu pada umumnya itu adalah yang membuat adalah wali kelas menurut saya. Oke, Peraturan itu sudah di. silakan. Terima kasih Bu Sunarti. Silakan Ibu Watini. Ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dengan guru dan murid di dalam kelas. Pada saat kita memulai
masuk ke kelas tersebut. Iya. Kalau yang namanya peraturan kelas itu peraturan yang sudah ditetapkan dari sekolah, terus ditetapkan semuanya ke guru, ke murid, dan ke karyawan-karyawan. Itu peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sunarti dan Ibu Watini ya, bahwa peraturan itu adalah sesuatu ya, hal-hal apa saja yang sudah disepakati guru buat aturan secara ini ya, global ya. Nah, sementara kalau yang apa tadi yang di kelas itu adalah guru, kesepakatan guru dengan siswa. Oke, yang tepat sekali. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas kita harus terapkan ini di sekolah kita? Nah, kalau dulu yang pernah saya alami adalah zaman kita masih sekolah Bapak Ibu ya, yang ada cuma peraturan kelas. Nah, kalau sekarang namanya keyakinan kelas di kurikulum Merdeka ini. Nah, contohnya seperti ini logikanya ceritanya Bapak Ibu. Kita pergi keluar ke jalan gitu ya, naik motor, terus kita pakai helm. Nah, kira-kira kita tujuan pakai helm itu kenapa? Untuk melindungi dari kecelakaan. Kata Ibu Oni mengatakan bahwa untuk menghindar dari Ibu Sunarti. Mengapa kita pakai helm? Yang pertama saya merasa kepala saya ini nanti kalau terjatuh penting. Yang kedua memang ya dikatakan Bu Oli tadi, otomatis kita menghindari razia, ya kan? Menghindari razia, kan? Berarti ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam itu berarti untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau dari luar berarti kita supaya tidak kena razia, kan? Iya, tepat sekali. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ibu, Kalau saya, karena saya pernah jatuh, jadi saya memang takut kalau saya jatuh tidak menggunakan helm, maka kepala saya nanti akan terbentur. Makanya saya sekali menggunakan helm kalau tidak ada razia. jauh dekat. Yang kedua, melindungi dari panas dan hujan. Kita tidak langsung kena. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita aplaus dari sekolah kita. Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu, kita logikanya adalah kita gimana kalau keluar naik motor menggunakan helm. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Nah, kalau kita tujuannya nih, ya, tujuannya agar terhindar dari razia, ya, polisi. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Ya Bapak Ibu, ya, motivasi dari luar yang membuat kita saya harus pakai helm. Nah, gitu. Nah, tapi kalau tujuan kita pakai helm itu adalah untuk keselamatan diri kita, ya kan? Untuk melindungi cahaya matahari di wajah kita, ya. Nah, itu adalah motivasi internal. Nah, itu yang kita bentuk dalam diri siswa Bapak Ibu. Nah, inilah makanya hal-hal seperti itu kan kita yakin, karena kita yakin. Saya yakin ya, dengan saya pakai helm ini saya nanti selamat naik motor. Nah, itu artinya dengan selamat saya naik motor itu adalah motivasi intrinsiknya di dalam diri kita. Tapi kalau motivasi eksternalnya itu adalah yang dari luar Bapak Ibu. Oh, saya takut razia polisi, ya kan? Saya takut nanti ada tangkap polisi nanti di jalan gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita tanamkan dalam diri siswa kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam hatinya. Contoh lagi, siswa kita tadi sholat zuhur, diwajibkan sholat zuhur jemaah di sekolah gitu kan. Nah, terus siswa tersebut dia dimarahi guru kalau tidak sholat. Kan kita yakin percaya Bapak-bapak Ibu ya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita gitu kan. Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Berarti kan kita yakin, ya kan, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau seperti itu namanya motivasi intrinsik dalam diri kita. Tapi kalau dari motivasi dari eksternal, dari luar, aduh saya takut anak marah nanti ibu, saya harus sekolah nih. Nah, saya harus nanti kena marah sama ibu, nanti kena cubit sama gurunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti itulah yang kita tanamkan dalam diri siswa itu adalah memunculkan motivasi intrinsiknya dari dalam. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, makanya sekarang peraturan sekolah itu kita ganti dia menjadi keyakinan sekolah. Jadi bukan nanti ya keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Keyakinan sekolah itu adalah kesepakatan bersama antara
guru dan kepala sekolah. Kemudian kalau kesepakatan kelas antara wali murid, guru dan siswa di dalam kelas. Nah, inilah yang saya pelajari di modul 1.4 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah kita lanjut kembali ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ya ada yang bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian, di sini dalam kalimat positif kita membuat keyakinan kelas. Contoh gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita ganti menjadi jagalah kebersihan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya. iyalah, tuh betul sekali tuh kata buat ini, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menghindar yang namanya kalimat yang negatif. Itu Bapak Ibu ya. Jadi yang jangan, tidak boleh, itu tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Kita jadikan kalimat positif gitu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Nah, jadi ketika nanti restitusi, gampang nanti diingat oleh anak. Kamu masih ingat tak kesepakatan kita kemarin sudah kita buat? Ingat Bu. Apa kesepakatan kita kemarin? Jagalah kebersihan Bu. Nah, jadi ringkas, pendek, tidak panjang. Nah, gitu dong kita membuat kegiatan kelas Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kita tahu Pak Ibu ya kondisi sekolah kita bagaimana. Karena di data ini kita harus sesuaikan dengan di data kita ya Pak Ibu ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, inilah dari Bapak Ibu, dilibatkan wali kelas dengan siswanya, kemudian guru bidang studi dengan siswanya, itu sesuai dengan bidang studinya Pak Ibu ya, nanti berbeda lagi. Nah, itu caranya pembentukan keyakinan kelas di sekolah maupun di kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, itu tujuan Bapak Ibu. Ya, nah itu dia. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas yang tidak selalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pengulangan pendapat. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Setiap anggota peserta belajar, senang melakukan pembelajaran, saling menghargai ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini, ada yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, tadi ada yang pertama tuh hukuman, konsekuensi. Konsekuensi tadi karena kita sudah menerapkan berapa tadi kemarin Bapak Ibu? Poin, poin ya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Boleh-boleh saja karena kita sudah ada perencanaan gitu. Nah, yang paling bagus yang harus kita lakukan adalah yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, apa kira-kira ini Bapak Ibu menstabilkan identitas? Nah, kita bertanya kepada peserta didik, yang pertama kita tanya dulu adalah, Ibu tadi dapat laporan dari guru piket, kamu tidak mengerjakan, kamu datang terlambat tadi ke sekolah, ada apa? Nah, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Atau begini, tadi Ibu dapat laporan dari Bu Urai, kamu tidak mengerjakan PR matematika ya? Atau tidak mengerjakan tugas matematika ya? Iya Bu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Terus, habis itu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, apa benar? Ya. Nah, tadi kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena susah Bu, saya tidak paham tugas matematika. Nah, itu validasi yang tindakan yang salah. Nah, kamu tahu kan? Salah itu yang kamu salah itu kamu buat, apa yang kamu harus lakukan? Dan kan kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama kan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, rasanya apa kira-kira kamu melanggar kesepakatan kelas kita? Iya Bu, saya kalau tidak mengerjakan PR, saya begini Bu, saya mendapatkan ini apa namanya, membuang apa namanya, dapatkan poin Bu, begitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga tuh menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu berbuat masalah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kita kasih waktu kepada anak itu. Nah, kalau kamu buat seperti ini, kamu ketinggalan belajar. Kemudian kamu yang rugi, gitu kan? Nah, setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, saya ingin minta maaf kepada Bu Urai Bu, karena saya tidak mengerjakan PR. Terus saya ingin belajar lebih giat lagi. Nah,
Nah, itu yang namanya adalah menanyakan keyakinan, memunculkan kesadaran diri peserta agar dia tahu kesalahannya. Tapi dia harus mengerjakan Harus dikerjakan tugas saat itu, ya benar sekali Bu Rina ya. apa aja tadi selesai. Iya tidak bisa, dia harus. Makanya kita kasih tahu tadi di terakhir. Nah, oleh karena itu kamu kerjakan tugas kamu agar kamu tidak ketinggalan pelajarannya. Jadi ada dialog Bapak Ibu, dialog percakapan kita. Jadi kita jangan langsung ngelayan itu langsung gitu ya, tapi kita kasih dulu kenapa alasannya, ya kan? Nah, oke Bapak Ibu. Nah, itu tadi ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab apa yang telah dibuatnya. Dia membuat kesalahan nih, tidak mengerjakan PR, artinya dia harus berpikir sejenak tuh. Dia harus bertanggung jawab apa yang dibuatnya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dan juga membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari modul 1.4 di informasinya. Nah, menstabilkan identitas. Ini contohnya, berbuat salah itu manusiawi. Itu tadi Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, ini contoh dialog Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih mudah dari ini ya. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Ini alasannya kenapa kamu membuat ini. Jadi anakku memberikan jawaban. Nah, menanyakan keyakinan bagaimana? Apa keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama? Itu antara guru studi ke siswa ataupun wali kelas sendiri Bapak Ibu. Nilai-nilai apa saja yang kita telah sepakati? Nah, tadi nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, saling menghargai, saling menghormati dari Bapak Ibu ya. Nah, jadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini namanya adalah menanyakan keyakinan. Mungkin ini sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Sering malah itu namanya segitiga restitusi ya. Oke, sekian terima kasih. Salam guru penggerak. Oke Bapak, sebentar ya Bapak Ibu, saya mencoba video sebentar. Tapi kok sebelum pikir apa paling video aja. Oke, sebentar ya. Awak ada cerita itu. Kalau mau ada ya lah. Bergerak aja Bu. Betul. Ini tuh kasih anak ini kalau kita udah naik. Udah selesai. Ini sudah jemput. Ada naik ya. Bukan sama dia kan. Anaknya Kesian suaminya. Daya jauh dari akunnya. Ya, istrinya pulang. Nah, boleh Bang. Boleh katanya. Masak. Iya, Iya, boleh. boleh. Yuk kita sudah boleh. Belum balik pula. Ya, iya. Aduh, Langsung pulang balik lagi. Belum. Istrimu kerja di mana? berarti kan dia Masih jualan. Istri saya pengusaha. berbisnis. Masih jualan di mana? Masih. Boleh diedit kan ya? Iya nanti dia nanti. Kalau nggak dia kacau. Tahu mah juga baby gak bisa Korea. Jalan itu. Ayo, gimana? Kayak gitu. Iya. Kan enggak boleh deh. Nah, enggak habis. Ada dosennya malah Enggak ada usah. dosen. Tak boleh dia. Tidak punya desa. Kenapa dari mana kan bingung ngasih? Langsung deh. Video tuh kirim Bu. Bisa editan ada tanggalnya ini. Oh, apa itu? Harus pakai ini bukan? Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Oke. Nggak sampai selesai. Enggak, ini video udah selesai. Baik Bapak Ibu, di sini ada video tentang bagaimana posisi kontrol kita selain kita sebagai guru terhadap siswa. Baik Bapak Ibu, silakan disimak bersama-sama.
agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, dan Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol kita tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sebagai apa yang lebih baik Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di budaya positif. Nah, bagaimanapun kita harus melakukan kolaborasi, kerjasama untuk mewujudkan peserta didik kita memiliki nilai-nilai budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan menayangkan video mengenai tentang bagaimana penerapan restitusi di sekolah kita dan bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita dan juga warga sekolah. Silakan Bapak Ibu, kita simak bersama-sama. Oke, tadi Ibu dapat laporan dari Ibu. Katanya kamu tidak mengumpulkan PR. Apa yang terjadi? Yang tadi pada pelajaran saya mengumpulkan PR. Kalau belum mengerjakan PR sih, saya merasa malas, tidak ada semangat membuat PR dan soal matematika itu sulit bagi saya. Ya, apakah kamu tidak paham tentang pelajaran matematika? Ya Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, Ibu tahu ya, kamu pasti senang melakukannya. Tapi kamu juga merugikan diri kamu sendiri, kamu ketinggalan pelajaran, ya. Kemudian sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan yang mana yang perlu kamu tunjukkan. Harus menjalankan tugas dengan baik dan menghormati guru. Dan kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, ya berarti kamu belum menyampaikan hasil keyakinan kita kelas kemarin ya? Oke, nah marilah kita selalu mengerjakan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada guru dan tidak akan mengulangi lagi, Bu. Oke, baiklah. Itu adalah merupakan perilaku yang sangat positif, ya. Oke, silakan kamu jumpai guru ya, dan meminta maaf kepadanya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian kasus yang kedua ada pelanggaran seorang siswa sering datang terlambat sekolah sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Tadi Ibu mendapat laporan dari guru tiket. Karena tadi terlambat datang ke sekolah. Tanya apa yang terjadi, jawab. Ya, Bu.
Oh, apakah kamu tahu kesepakatan yang sudah kita sepakati? Nah, kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau kamu keyakinan kelas apa yang sudah digunakan? Disiplin, Bu. Nah, kalau kamu nih mau nanya, disiplin itu penting nggak menurut apa? Penting, Bu. Datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, baiklah. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita menghargai orang sekeliling kita ya, dan supaya juga kita tidak untuk pekerjaan kita ya, karena kita sebagai pelajar di sini ya. Oke. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu, kalau sudah sering terlambat masuk kelas. Oke, baiklah. Itu sudah merupakan perilaku yang baik yang kamu sudah tunjukkan dengan cara bersamaan ya. Dan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Apa yang harus dilakukan? Saya akan tidur lebih cepat, Bu. Tidak begadang malam. Dan Bu, karena akan tetap datang ke sekolah. Baik, Rafa, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Jadi, berdasarkan dari kasus 1 dan 2 dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah, kita sebagai pendidik harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu tersendiri, tidak ada paksaan dan tanpa hukuman. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya perbuat tanpa dihukum. Saya akan mengerjakan PR lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu mencari kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih, Bu. Demikianlah sudah kita saksikan bersama praktik budaya positif untuk menangani masalah melalui segitiga restitusi. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi hasil pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita yakni SMP Negeri 1 Lumpura. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, kita ulangi lagi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat kah? Sehat. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, baik Ananda Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan ya mengenai tentang keyakinan kelas. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan Nak. Kesepakatan kelas.
dulu ya yang kita tahu bahwa di sekolah itu menerapkan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau sekarang peraturan sekolah itu kita ganti dia menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini. Contoh, nilai kebajikan itu yang pertama, saling menghormati antar teman, saling menghormati dengan guru, saling menghargai antar teman, ya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam di dalam diri kalian. Itu namanya nilai kebajikan. Nah, jadi nanti kalian akan membuat apa saja nilai-nilai kebajikan itu yang kalian yakini di dalam hati kalian. Artinya, Mem Yani dan kalian, ya, teman-teman kalian semuanya itu menyepakati apa saja yang harus kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama, tidak mencontek, ya, di saat ujian. Yang kedua, apa yang kedua? Saling menghargai sesama teman. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan di kelas. Terus piketnya dilaksanakan. Nah, itu kan adalah kesepakatan antara kalian dengan guru, baik itu wali kelas ataupun guru bidang studi. Nah, saatnya sekarang kita membuat apa saja sih kesepakatan kita bersama agar terwujudnya, ya, kelasnya menjadi kelas yang saling produktif, ya. Tidak ada nanti yang mencela lagi, oh iya saya melanggar peraturan keyakinan kelas, Bu. Nah, padahal kita sudah sepakati dari awal kan. Nah, kita sama-sama nih, kalau kita sepakat, ayo kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Yang mana yang kalian yakini di dalam hati. Ya, oke, sekarang silakan anak-anak ibu semuanya mengambil satu kertas per orang. Kalian membuat kesepakatan kelas, ya, apa saja yang kalian yakini agar nanti terciptanya kelas kita menjadi kondusif. Paham? Oke. Nah, sebelumnya Mem Yani akan memberitahukan dulu bahwa ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak ada lagi kata-kata negatif. Apa contoh kata-kata negatif? Dilarang membuang sampah, itu negatif kan? Dilarang itu. Kemudian tidak boleh membuli. Nah, jadi kita hilangkan yang tidak boleh. Seharusnya kita lebih baik menggunakan kata-kata yang positif. Bagaimana kata-kata positif? Dilarang membuang sampah, kalian ganti menjadi jagalah kebersihan. Begitu, itu namanya kalimat negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, begitu. Jadi tidak ada lagi kata seperti ini. Dilarang buang sampah sembarangan, itu tidak ada. Tapi kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau kita buat kalimatnya jagalah kebersihan. Terus kalau jangan membuli temannya, jadi kita ganti saling menghargai dan menghormati antar teman. Nah, jadi nanti silahkan kalian buat kesepakatan kelas, tidak perlu panjang.
Siap. Ayo. Nah, oke, bagus. Ya. Iya juga. Tidak ada lagi, silakan tempel lagi di depan. Sudah selesai? Sudah. Oke, baiklah. Memiani akan membacakan satu persatu apa saja keyakinan kelas ya yang kalian sudah sepakati. Keinginan saya seperti ini, Bu, ya, agar nanti kelas kita kondusif saat belajar. Oke, kita lihat bersama. Kalau yang sudah sama, Memiani tidak bacakan lagi ya, yang kalau yang sudah sama. Oke. Nah, silakan yang di sini Memiani lihat dulu. Yang pertama keyakinan pertamanya adalah jagalah kebersihan. Sepakat kita jagalah kebersihan? Sepakat. Kenapa kita sepakat dengan jaga kebersihan? Kenapa? Agar bersih kelasnya, ya kan? Agar nyaman di saat belajar. Oke. Kemudian saling menghargai antar teman. Iya, benar sekali. Ya. Kenapa kita perlu saling menghargai dengan teman? Jalan nak, itunya nak. Nah ya. Kenapa kita menghargai antar teman? Ayo. Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus menghargai dengan teman? Kan ini kita sepakat nih bersama nih. Kenapa kita harus menghargai dengan teman? Agar tidak terjadi perkelahian. Iya, benar sekali ya. Agar tidak terjadi perkelahian. Nah, ya kan? Itu dia jawaban yang paling tepat ya yang disampaikan oleh kalian. Tuh, jadi kita sepakat nih, kita harus saling menghargai pendapat teman, ya kan? Karena kita setiap orang itu kan punya pendapat berbeda-beda, ya kan? Nah, begitu. Kemudian melaksanakan piket kelas. Ya, kita sepakat ini? Sepakat. Bagus sekali ya. Oke. Jagalah keyakinan masing-masing supaya kelas terlihat produktif. Ya, benar sekali. Kemudian saling menyayangi, ya. Sayang kalian semuanya. Oke, very good. Nah, jangan lupa untuk bernafas. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini apa nih? Apa ya? Paling sama tadi ya, sama seperti teman yang lain tadi. Buang sampah, jagalah kebersihan. Membersihkan kelas bersama-sama ya. Makanya dengan adanya piket, ya, adil kita ya. Nah, masing-masing kalian punya jatah masing-masing setiap hari. Makanya di sini paling tepatnya harus bergilir piketnya setiap hari. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ya, very good. Siapa yang jawab? Oke, mantap. Ya, oke. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Sepakat kita bersama? Sepakat. Ya, nanti jangan sampai ada lagi yang masuk sepatu dalam kelas ya. Kalau kita sudah sepakat bersama, karena apa? Tujuannya untuk menjaga kebersihan. Itu dia. Kemudian tidak boleh membuang sampah tadi sama ya, menjaga lingkungan sekolah. Tidak boleh apa nih? Membuli kawan ya. Jadi ya sama ya. Harus saling menghargai teman. Oke, sama ya. Mari kita saling menghormati ya. Tepat sekali. Yang pertama saling menghormati, kemudian saling menghargai ya. Itu tepat sekali itu keyakinan kelasnya. Bersikap jujur dan tanggung jawab. Ya, apa contohnya bersikap jujur dan tanggung jawab? Ayo, kita melaksanakan ujian semester genap. Nah, itu artinya kita bersikap jujur, ya, tidak mencontek temannya, kemudian tidak melihat buku catatan, ya enggak? Itu namanya bersikap jujur. Kemudian datang tepat waktu tadi, ya ini juga nih, datang tepat